Malam, perkenalkan saya Sulianti Sinaban, jurusan Administrasi Bisnis. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul Pentingnya Motivasi untuk Meningkatkan Kinerja di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Lampung Manado. Bab 1 Pendahuluan. Motivasi dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat dibutuhkan bagi setiap karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja demi terwujudnya tujuan perusahaan. Peran manajer sangat berpengaruh pada pemberdayaan karyawan ini karena semakin baik manajer memotivasi karyawannya, semakin baik pula kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemimpin organisasi, manajer sumber daya manusia, dan mahasiswa yang mau memperdalam bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam organisasi, khususnya dalam hal memotivasi para bawahan atau karyawan. Secara khusus, tugas ahli ini berisikan tentang bagaimana cara atasan atau manajer memotivasi para bawahannya atau karyawannya untuk memaksimalkan kinerja. Dalam tugas ahli ini juga terdapat teori-teori motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam kerja, serta penerapan motivasi untuk para karyawan. Kendati penulis sendiri merasa bahwa tulisan ini masih terdapat kekurangan, namun penulis memberanikan diri untuk menyajikan tulisan ini kepada para pembaca yang beriman, dengan harapan mudah-mudahan ada manfaat untuk meningkatkan mutu manajemen dalam berbagai perusahaan atau organisasi. Akhirnya, penulis sangat berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan tugas akhir ini pada waktu-waktu yang mendatang. Juga saya bersyukur dan semoga ini bermanfaat bagi semua pihak dalam mengelola manajemen sumber daya manusia, lebih khususnya dalam hal memotivasi para karyawannya. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil judul Pentingnya Motivasi untuk Meningkatkan Kinerja di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Manado. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dan hasil observasi di lapangan diidentifikasi ada beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Masih ada sebagian pegawai yang mengalami stres kerja dan kebingungan dalam bekerja akibat kurang motivasi dari atasan. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok adalah apakah motivasi dan disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada pentingnya motivasi terhadap kinerja di kantor otoritas bandar udara wilayah Manado. Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis hanya dibatasi pada penelitian yang menyangkut pada masalah yang sedang terjadi mengenai pentingnya motivasi untuk meningkatkan kinerja pada kantor otoritas wilayah Manado. Tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir. Tujuan untuk mengetahui pentingnya motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja pada kantor otoritas bandar udara wilayah Manado. Sedangkan manfaat dengan penulisan tugas akhir ini semoga mampu menjadi bahan pertimbangan untuk kantor otoritas bandar udara wilayah Manado. Manfaat penulisan tugas akhir bagi kantor otoritas wilayah Manado. Penulis tugas akhir ini mengharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk pihak kantor otoritas bandar udara wilayah Manado dalam meningkatkan motivasi kerja sehingga tercipta kinerja yang baik dan memaksimalkan kinerja. Bagi penulis tugas akhir ini, penulis mampu menerapkan materi yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar ahli media administrasi bisnis atau AMD pada jurusan administrasi bisnis, program studi administrasi bisnis Politeknik Negeri Manado. Bagi pembaca, tulisan ini diharapkan menjadi panduan untuk setiap yang membaca dan meningkatkan kinerja yang baik. Bab 2 Kajian pustaka. Landasan teori. Adapun yang perlu dilakukan untuk mempertimbangkan pembahasan materi tugas akhir ini, maka penulis dilakukan teori dalam menganalisa masalah-masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini, yaitu dengan landasan teori yang digunakan oleh para ahli. Akan lebih memberikan pertimbangan dalam pembahasan materi tugas akhir sekaligus sebagai pedoman untuk pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan. Pengertian motivasi kerja. Menurut Samsudin, motivasi kerja adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau sekelompok kerja agar mereka mau melaksanakan tugas yang ditetapkan. Sedangkan menurut Suyoto, motivasi kerja adalah sebagai keadaan yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai keinginannya. Menurut Fahmi, motivasi adalah perilaku yang bekerja dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian motivasi menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan di mana dimaksud untuk mempengaruhi maupun mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau tindakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang diinginkan. Tujuan motivasi. Sebuah aktivitas yang sedang dilakukan pastilah mempunyai tujuan. Sama halnya dengan sikap memotivasi yang dilakukan oleh seseorang. Orang melakukan sikap motivasi mereka ingin ia mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai setelah melakukan sikap tersebut. Bertujuan agar mahasiswa bekerja menciptakan suasana yang penuh dengan kerja yang baik. Faktor-faktor motivasi kerja. Faktor intens. Terdiri dari satu keinginan untuk mendapat hidup merupakan kebutuhan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Untuk mempertahankan hidup ini, orang mau mengejar apa saja, apakah pekerjaan itu baik atau jelek, apakah halal atau haram, dan sebagainya. Keinginan untuk dapat hidup meliputi kebutuhan untuk memperoleh kompensasi yang memadai, B. Pekerjaan tetap walaupun penghasilan tidak begitu memadai, C. Kondisi kerja yang aman dan nyaman. 2. Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. Hal ini banyak dialami untuk hidup kita sehari-hari. Bahkan keinginan yang keras untuk dapat memiliki itu dapat mendorong orang untuk mau bekerja. 3. Keinginan untuk memperoleh penghargaan. Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, dihormati oleh orang lain. Untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya. Untuk memperoleh uang itu pun ia harus bekerja keras. 4. Keinginan untuk memperoleh pengakuan. Bila diperinci, maka keinginan untuk memperoleh pengakuan itu dapat meliputi hal-hal adanya penghargaan terhadap prestasi,
B. Adanya hubungan kerja yang harmonis dan kompak. C. Pimpinan yang adil dan bijaksana. D. Perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari satu, kondisi lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Lingkungan kerja ini meliputi tempat bekerja, fasilitas, dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, dan termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat tersebut. Dua, kompensasi yang memadai. Kompensasi yang memadai. Kompensasi merupakan sumber penghasilan umum bagi para karyawan untuk menghidupi diri serta keluarga. Kompensasi yang memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. Adapun kompensasi yang kurang memadai akan membuat mereka kurang tertarik untuk bekerja keras dan memungkinkan mereka bekerja tidak tenang. Dari sini jelaslah bahwa besar kecilnya kompensasi sangat mempengaruhi motivasi kerja para karyawan. Tiga, supervisi yang baik. Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan pengarahan, membimbing kerja kepada karyawan agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Dengan demikian, posisi supervisi sangat dekat dengan para karyawan yang selalu menghadapi para karyawan dalam melakukan tugas sehari-hari. Bila supervisi yang dekat pada karyawan ini mengakui betul-itu pekerjaan dan penuh dengan sifat kepemimpinan, maka suasana kerja akan bergairah dan bersemangat. Semua ini merupakan aturan main yang mengatur hubungan kerja sama antara karyawan dan perusahaan, termasuk hak dan kewajiban para karyawan, pemberian kompensasi, promosi, mutasi, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi motivasi yang ada dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, sangat sulit untuk menentukan satu persatu secara spesifik faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang. Pengertian kinerja. Kegiatan sehari-hari dalam organisasi perlu berjalan dengan baik dan terorganisir. Artinya, harus sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pekerjaan organisasi, terus dituntut agar dapat mencapai target-target yang telah direncanakan, bahkan diharapkan dapat melampaui ekspektasi dari berbagai ramalan di berbagai bidang. Bahkan, yang perlu mempersiapkan individu-individu yang kompeten, tujuannya adalah untuk membantu organisasi dalam mewujudkan keinginannya. Berikut ini adalah pengertian kinerja menurut para ahli. 1. Matis dan Jackson. Kinerja atau performance pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawannya. 2. Wibowo. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. 3. Menurut Bernardin dan Husserl dalam Sulistiani dan Rosida, kinerja merupakan dekatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan di waktu tertentu. Dari beberapa pengertian kinerja di atas, jelas kinerja lebih dititik beratkan kepada keterlibatan individu yang menggunakan kemampuannya dalam bekerja untuk memberikan hasil yang memuaskan. Tujuan kinerja: A. Mencapai peningkatan yang dapat diraih dalam kinerja organisasi. B. Bertindak sebagai pendorong perubahan dan mengembangkan suatu budaya yang berorientasi pada kinerja, meningkatkan motivasi dalam komitmen karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, individu perlu memiliki pengetahuan luas dan berbagai aspek mengenai pekerjaan. Ini sangat diperlukan agar dalam pekerjaannya individu tidak mengalami hambatan-hambatan berarti yang dapat mempengaruhi kinerja individu itu sendiri. Berbagai hal yang perlu diperbaharui dalam kemudian diterapkan agar kinerja individu sekurang-kurangnya berada dalam posisi aman. Harapan untuk memberi kinerja yang memuaskan adalah hal yang diinginkan oleh setiap individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain: 1. Proses penyaluran tanggung jawab. 2. Hubungan positif yang kuat. 3. Penguasaan metode kerja. 4. Harapan. 5. Kesempatan untuk bertumbuh. 6. Lingkungan kerja. Bertiga, metode penelitian. 1. Lokasi dan waktu penelitian. Adapun lokasi tempat penulis melakukan pengamatan pada tugas akhir ini yaitu pada kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado. Dan waktu penulis untuk melakukan pengamatan pada tugas akhir ini adalah pada saat selama melakukan praktek kerja lapangan pada tanggal 19 Januari sampai dengan 18 April 2023. 2. Metode penelitian dan jenis penelitian. Pada penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Candero, metode penelitian deskriptif yaitu sebagai proses pengumpulan, analisis, klasifikasi, dan tabulasi data yang bertujuan tentang kondisi praktek, proses peran dan hubungan sebab akibat yang berlaku, dan kemudian membuat interpretasi yang memadai dan akurat tentang data. Jenis data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan pada kantor otoritas bandar udara wilayah 8 Manado. Data sekunder. Data sekunder yaitu penelitian. Penulis mencari informasi menggunakan internet dan buku referensi sesuai judul yang telah dipilih penulis. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan penulis dalam peneliti yang dilakukan dalam satu objek dan dimaksud untuk mendapat informasi yang membutuhkan suatu penelitian. Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung aktivitas kerja pada kantor otoritas bandar udara wilayah 8 Manado. Studi pustaka. Informasi yang penulis peroleh dari buku-buku, internet, serta referensi-referensi yang berhubungan dengan tugas akhir. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Logo kantor otoritas bandar udara wilayah 8 Manado. Adapun logo tempat tugas atau penerapannya dapat dilihat pada gambar berikut. Makna dan unsur logo. Adapun makna unsur yang terdapat pada logo kantor otoritas bandar udara wilayah 8 Manado adalah sebagai berikut. 1. Roda bergigi berarti menteri perhubungan darat. 2. Jangka berarti menteri perhubungan laut. 3. Burung Garuda berarti menteri perhubungan laut. 4.
Bulatan bumi berarti melakukan pelayanan jasa penerbangan. Sedangkan mantra logo kantor otoritas bandar udara wilayah 8 Manado yaitu warna biru tua melambangkan suasana kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani oleh dengan tertib, teratur, cepat, tepat, aman, dan nyaman. Kuning emas melambangkan kejayaan dan keagungan dalam alam semesta. Sejarah perusahaan. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado berdiri sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, di mana kantor administrator Bandar Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Denpasar kini bertambah menjadi 10 otoritas bandar, yaitu Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Jakarta, Wilayah 2 Manado, Medan, Wilayah 3 Surabaya, Wilayah 4 Denpasar, Wilayah 5 Makassar, Wilayah 6 Padang, Wilayah 7 Balikpapan, Wilayah 8 Manado, Wilayah 9 Manokwari, dan Wilayah 10 Merauke. Kegiatan pemerintahan otoritas bandar udara diatur dalam pasal 246 sampai dengan 271 UU RI nomor 1 2009. Dalam pasal-pasal tersebut diatur kegiatan penerbangan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan dan otoritas bandar udara. Menurut pasal 216 mengatakan kegiatan pemerintah yang meliputi pembinaan kegiatan penerbangan dilakukan oleh kantor otoritas bandar udara. Sedangkan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintahan di bandar udara diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan. Menurut pasal 277 UU RI nomor 1 2009, Menteri Perhubungan dapat membentuk satu atau beberapa otoritas bandar udara terdekat yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Dalam pelaksanaan tugasnya, otoritas bandar udara berkoordinasi dalam pembentukan kendala. Visi dan misi kantor otoritas bandar udara. Visi terwujud penyelenggaraan transportasi udara yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah di lingkungan kerja kantor otoritas bandar udara wilayah 8 Manado. Misi 1. Terwujudnya keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara. 2. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel. 3. Meningkatkan sarana prasarana bandar udara yang handal dan optimal. 4. Mewujudkan pelayanan jasa bandar udaraan yang berkualitas dengan dukungan oleh sumber daya manusia yang profesional. Bidang usaha perusahaan. Penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas atau SRA meliputi 1. Pelayanan pastoral sebagaimana dimaksud pada pasal 17 yang diubah dengan pasal 157 tahun 2015 huruf B angka 1, orang persorangan yang melakukan kegiatan di dalam daerah keamanan terbatas atau security restricted area. 2. Pelayanan pas kendaraan yang akan beroperasi di dalam daerah keamanan terbatas atau security restricted area. 3. Pelayan tanpa izin mengemudi. Pengujian rekomendasi ketinggian bangunan di sekitar bandar udara atau pelayanan rekomendasi KKUP. Struktur organisasi. Adapun struktur organisasi dari kantor otoritas bandar udara wilayah 8 Manado adalah sebagai berikut. Uraian tugas. 1. Seksi pelayanan dan pengoperasian bandar udara atau PBBU. Sesuai dengan PM nomor 41 tahun 2011 pasal 37, Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peraturan fasilitas, peralatan dan pengoperasian bandar udara serta penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian peralatan fasilitas dan pengoperasian bandar udara dan mitigasi penerbangan, pelaksanaan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara, pelaksanaan standar operasional, prosedur atau SOP, dan standar kinerja operasional fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara dan mitigasi penerbangan, sertifikat kompetensi dan lisensi personal bandar udara dan mitigasi penerbangan. 2. Sebagian tata usaha atau TU. Sesuai dengan PM nomor 41 tahun 2011 pasal 36, sebagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuratan, rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan, melakukan pengelolaan pendapatan negara kontrak atau PNBP, pengelola barang milik negara atau BMN, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, kelengkapan rumah tangga, administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas atau security restricted area atau SRA, serta evaluasi dan laporan. 3. Seksi keamanan angkutan udara dan flight udaraan atau KAUP. Sesuai dengan PM nomor 41 tahun 2011 tahun 38, Seksi keamanan angkutan udara dan flight udaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat serta pengawasan keterlibatan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan standar operasional atau prosedur atau standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat flight udaraan standar lanjut atau continuing airworthiness sertifikat untuk pesawat udara bukan kategori transport atau non-transport kategori atau bukan niaga atau non-komersial, serta pelaksana dan koordinasi fasilitas kegiatan penerbangan internasional atau fasilitas lokal. 4. Kelompok jabatan fungsional. Sesuai dengan PM nomor 41 tahun 2011 pasal 39, kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan. 5. Kelompok inspektur penerbangan. Sesuai dengan PM nomor 41 tahun 2011 pasal 41,
kami. Kantor otoritas mempunyai jumlah pegawai berdasarkan garis kami seperti terlihat pada tabel berikut. Laki-laki berjumlah 46, perempuan berjumlah 16, jumlah keseluruhan 62. 2. Jumlah pegawai berdasarkan usia. Kantor otoritas mempunyai jumlah pegawai berdasarkan garis kami seperti terlihat pada tabel berikut. Laki-laki dan perempuan 20-23, jumlah 13. Laki-laki dan perempuan jumlah 30-40, jumlah 22. Laki-laki dan perempuan 40-50, jumlah 10. Laki-laki dan perempuan 50-55, jumlah 17. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan. Kantor otoritas mempunyai jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin seperti terlihat pada tabel berikut. Bab 5 penutup. Kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu motivasi kerja atau tercipta melalui bagaimana seseorang mendapatkan keterangan dalam bekerja dan tidak ada tekanan. Motivasi dalam suatu organisasi atau kinerja sangat dibutuhkan bagi setiap karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja demi terwujudnya tujuan perusahaan. Motivasi kerja sangat berpengaruh bagi manajer dalam memberi motivasi, karena semakin baik manajer memberi motivasi pada karyawan, maka semakin baik pula kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya. Motivasi tidak hanya didapat dari atasan kinerja di tempat kerja, tapi bisa juga didapatkan dari diri sendiri, orang-orang terdekat, baik keluarga, sahabat, ataupun rekan kerja. Jadi motivasi kerja itu sangat penting untuk mendukung kinerja yang baik. Saran saran buat kantor otoritas bandar udara wilayah Manado yaitu agar lebih mengutamakan motivasi agar meningkatkan kinerja yang baik. Tercipta budaya semangat kerja, disiplin, akuntabilitas, integritas, jujur, optimis, marijo, dan wilayah bebas korupsi atau